Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laga ya ilahana wa bikulli karbin azim fafarrija anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba' Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang kami hormati, hadir Habib Abdullah yang kami muliakan, hadir Habib Fahmi yang kami muliakan, hadir Gus Imamul Arifin yang kami muliakan, hadir Bapak Lurah Kanigoro, Bapak Suda yang kami hormati, yang menjadi panitia pada malam hari ini kakanda saya Bapak Nimin dan juga kakanda saya Bapak Haji, keluarga besar Majelis Taklim Sholawat Sulamul Ulum, ibu bapak, adik-adikku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita hadir di tempat kelahiran kami sendiri. Dulu kami pernah main di sini ngecok tepuh ikan toh. Subhanallah. Di tempat kelahiran inilah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kami untuk yang kedua kalinya. Kemarin kita memberikan tausiah agama di kediaman Bapak Haji Bukhari. Hari ini di kediaman saudaraku semuanya. Masya Allah, di belakang ini banyak para orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan para orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tertaburkan di atas pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaibah adalah merupakan pembantu Abu Lahab. Satu ketika Suaibah membawa kabar, wahai majikanku, Anda layak berbahagia. Hari ini Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, keponakanmu yang bernama Muhammad bin Abdullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perut seorang wanita yang sangat suci dan mulia, Siti Aminah, yang tidak pernah melakukan perzinahan. Benar kabar itu wahai pembantuku, benar wahai majikanku. Jikalau kabar itu benar wahai pembantuku Suaibah, hari ini perniagaan akan kami liburkan sementara. Hari ini bisnis akan kami liburkan sementara. Dalam rangka apa? Menghormati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat yang namanya Abu Lahab, yang namanya Abu Jahal, dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah kepada Lata, Manat, Ubal, Uzza. Akan tetapi ia pernah merasa senang saat baginda Rasul dilahirkan, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang dalam benak kita seorang Abu Lahab yang menyembah Lata, Manat, Ubal, Uzza, yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan remisi, mendapatkan dispensasi, mendapatkan pengurangan siksanya lantaran dia pernah merasa bahagia saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Dijelaskan dalam sebuah kitab, fangtazal arsu tarabba wastibsyara wasdadal kursi haibata wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tanglila wa tamjida wastighfara. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan kepada seluruh alam, nur baginda Rasul akan dilahirkan, bergetarlah bulan, bergetarlah bintang, bergetarlah langit, wamtala'atis samawati anwara, langit penuh dengan cahaya, gunung pun bergetar, laut pun bergetar, wamtala'atis samawati anwara, langit penuh dengan cahaya, wadajjatil malaikatu tanglila wa tamjida wastighfara. Seluruh penduduk yang ada di atas sana sampai di dasar lautan bertahlil, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Bersyukur atas kabar kebahagiaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkannya? Toreh bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, di kesempatan yang cukup singkat ini izinkanlah kami menyampaikan dzikrul anbiya'i ibadatun, mengingat perjalanan para nabi menjadi ibadah. Nabi yang kita peringati pada malam hari ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indal wiladati sibyada bimuhtatanin. Rasul begitu dilahirkan dalam keadaan tertitan, kemaluannya terbungkus dengan kain kafan, posisinya sujud di hadapan ibunya Siti Aminah. Sejarah mencatat kalau ada seorang yang sempat melihat kemaluan baginda Rasul, maka orang itu akan buta selamanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikrul anbiya'i ibadatun, mengingat perjalanan para nabi menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, nanti pada hari kiamat di saat Allah Subhanahu wa taala hidup seorang diri, tidak ada manusia yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadakan survival ke lapangan, aleleng ke lapangan tretan, tapi survivalnya Allah tak pada survival panjenengan sareng abdina. Allah maha kuasa, Allah maha wujud, Allah maha kidam, Allah maha baqa, Allah maha mukhalafatul hawadisi, Allah maha
qiyamuhu binafsihi. Allah maha mutakalliman. Kita adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, tentunya beda dengan sang maha penciptanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, di saat Allah Subhanahu wa taala mengadakan survival ke lapangan, menyampaikan dengan kalimatnya limanil mulkul yaum, mana yang katanya tidak akan mati selamanya, mana yang katanya hebat, mana yang namanya Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, mana yang namanya Benito Mussolini, mana yang namanya Ferdinand Marcos, mana yang namanya Kemal Atatürk, mana yang namanya Fir'aun, mana yang namanya Korun. Kalau engkau tidak akan mati, temuin kata Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak ada yang menemui Allah, semuanya terbujur pun Kamboja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah meneruskan dengan kalimatnya la ilaha illa ana. Hari ini kata Allah tidak ada yang hidup kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha hidup, dialah yang maha kekal, dialah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melalui kebijakannya Bapak Ibu sekalian, pertama yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibuku sayang, catat sareng panjenengan, ku laku bakto kiamat Bapak Ibu sekalian, pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat-malaikatnya Allah. Ada 3 malaikat yang mendapatkan perintah khusus dari Allah. Yang pertama adalah malaikat Malik, mendapatkan perintah khusus untuk bikin neraka. Ya Rabb, untuk apa kami bikin neraka ya Rabb? Untuk kuberikan kepada orang-orang yang angkuh dan sombong, yang tidak pernah sujud kepadaku. Malaikat Malik bikin neraka. Ridwan panggil sareng Gusti Allah, Ridwan panjenengan Kak Dinto siap ya Rob. Apa tugas kami ya Rob? Tugasmu adalah membikin sorga. Untuk apa kami bikin sorga ya Rob? Untuk kuberikan kepada jemaah majelis taklim salawat salatul ulum. Amin. Malaikat Ridwan bikin sorga tretan, dipersiapkan kepada orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, tugasmu hari ini adalah mencari kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbang ke langit yang kedua, sesampainya di sana jumpai kendaraan buruk, bawa ke alam dunia, cari kekasihku Muhammad ibn Abdullah. Ingat ibuku sayang, pertama pada hari kiamat nanti yang akan dibangunkan oleh Allah, yang akan dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat-malaikatnya Allah. Lalu yang kedua, Allah bangunkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril terbang ke langit yang kedua, berjumpa dengan kendaraan buruk. Lalu berjumpa dengan kendaraan buruk itu, diajak ke alam dunia. Buruk, ikut saya kemana? Ke daerah Ngipik pinggir timur. Di mana? Di Ngipik pinggir timur sedang ada pengajian. Siapa yang hadir? Mubaleknya dari Jakarta, Kiai Haji Muhammad Wahidi SHMH alias Rebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika saya budi ngantuk, napa tak ngantuk? Ngantuk. Pleman yuk, ayo pleman. Emang lo doang yang ngantuk, gue juga ngantuk saudara sekalian. Ya, lain kali kalau ngundang saya Bapak Ibu sekalian, tampilnya jam 9. Jadi otak masih cerdas Bapak Ibu sekalian. Cek lemah ngantuk. Nah saya kuburu bau. Kuliah beri ngakan tanika. Muntai beri tak datang boleh kalau menyundang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke persoalan Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril terbang ke langit yang kedua menjumpai kendaraan buruk,
turun ke alam dunia mencari makom baginda Rasul. Makom baginda Rasul dicari oleh malaikat Jibril, berhari-hari tidak ditemukan. Begitu ditemukan, apa yang terjadi? Jibril sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul makom baginda Rasul dari sebelah kanannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, mangken nikah aret napa Jibril? Ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Ini adalah hari yang penuh dengan sejarah. Apa itu Jibril? Hada mawa'adar rahman. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kiamat. Kiamat Jibril, benar kiamat Jibril. Benar wahai baginda Rasul. Orang ngipik sama Jibril. Pada satu setuju wahai baginda Rasul. Jikalau ini memang kiamat Jibril, maka pertanyaanku adalah aina ummati? Di mana umatku? Ingat ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja. Pertama yang ditanya oleh baginda Rasul adalah kita. Pertama yang ditanya oleh baginda Rasul adalah kita. Rasul tidak bertanya bendera Saudi Arabianya. Rasul tidak bertanya kebun kurmanya. Rasul tidak bertanya mana Fatimah, mana Aisyah, mana Hasan Husain. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Yang ditanya adalah kita bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kehadiran kita pada malam hari ini adalah merupakan kendaraan. Kita sudah punya kendaraan. Kendaraan kita adalah majelis ta'lim, sholawat sulamul ulum. Ini adalah merupakan kendaraan yang akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimkan, rutinkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah jikalau orang itu senang berselawat, apapun permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu. Baginda Rasul adalah merupakan Rasul Allah. Baginda Rasul adalah merupakan kekasih Allah. Walladina ma'ahu, dan orang-orang yang akan bersama baginda Rasul. Orang-orang sebekal aberengah sareng Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bedelemak perkara. Ayo ibu bapak yang bawa pulpen, yang bawa kertas, catat. Yang pertama apa? Yang akan bersama dengan baginda Rasul adalah asyidda'u alal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir. Ingat Bapak Ibu sekalian, bersikap tegas di sini artinya bukan ngajak berantem, bukan ngajak atau karbeni tretan. Bersikap tegas di sini adalah memiliki komitmen, memiliki keyakinan, memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibeli dengan harta, yang tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan. Sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Sejarah mencatat Bapak Ibu sekalian, umatnya baginda Nabi Allah Adam alaihi salam memiliki tauhid asyhadu alla ilaha illallah, Adam Rasulullah. Umatnya baginda Nabi Musa alaihi salam memiliki tauhid asyhadu alla ilaha illallah, Musa Rasulullah. Umatnya baginda Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki tauhid asyhadu alla ilaha illallah, Sulaiman Rasulullah. Umatnya baginda Nabi Isa memiliki tauhid asyhadu alla ilaha illallah, Isa Rasulullah. Umatnya baginda Rasul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah intan yang paling mahal yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pembelajaran dari Bapak Baharudin Lopa. Beliau adalah merupakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Beliau adalah orang tua saya di Kementerian Hukum dan HAM. Dan pada saat pulang ke kampung halaman, usai melaksanakan ibadah umroh, dia menyampaikan kalimahnya, pidato pada hari itu dengan lantang. Apa pidatonya? Sampaikan keadilan itu, walaupun besok pagi kiamat akan datang. Sampaikan keadilan itu, walaupun besok langit akan runtuh. Sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, itulah yang pertama yang akan bersama baginda Rasul menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fanatisme agama, Bapak Ibu sekalian, tak langkong kula sareng panjenengan harus memiliki fanatisme agama. Tidak boleh memiliki fanatisme kesukuan. Apa itu kesukuan? Umpamana langker Kak Dintoh, peninggalan orang tua saya, Bapak Haji Matahir. Andaikan yang jadi imam orang ngipe, maka orang brongkal pun boleh sholat berjemaah. Begitu juga andaikan yang jadi imam orang brongkal, orang ipe pun boleh sholat berjemaah. Andaikan dilarang, saya tidak akan sholat berjemaah kalau imamnya orang brongkal, karena saya orang ipe. Itu adalah fanatisme kesukuan dan itu tidak diajarkan oleh agama. Fanatisme agama adalah sekali la ilaha illallah, saya adalah beragama Islam. Anda tidak beragama Islam, silakan Anda Sabtu Minggu ke gereja, dipersilakan. Tapi kami tidak bisa mengikuti Anda. Begitu juga kami akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan saya. Fanatisme agama bagian daripada kehidupan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam rangka memperingati Maulidir Rasul malam ini, ayo kita tumbuh kembangkan fanatisme agama, cinta terhadap agama, sayang kepada agama, melindungi kepada agama. Bagaimana caranya? Hidupkan agama itu. Dengan cara apa? Dengan cara majelis taklim, dengan cara mengadakan sholawatan. Ini dalam rangka menghidupkan agama. Agama ini akan mati Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada yang menghidupkannya. Siapa yang menghidupkannya? Kita semua ini para hadirin sekalian. Alhamdulillah setiap kita mengadakan kegiatan majelis taklim, sholawat sulamul ulum, dihadiri para habaib. Habib Abdullah, Masya Allah, beliau adalah merupakan cucu Rasulullah. Habib Fahmi juga merupakan cucu Rasulullah. Kebersamaan kita dengan cucu baginda Rasul, insya Allah ku laku. Waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terbujur pun Kamboja, bangkit pada hari kiamat, akan bersama beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yang pertama yang akan bersama dengan baginda Rasul. Lalu yang kedua orang yang akan bersama dengan baginda Rasul adalah ruhama ubainahum, saling kasih sayang, mencintai satu sama lain, menyayangi satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, ini yang hadir bukan hanya orang ngepek lauk saja. Ini yang hadir bukan hanya orang brongkal saja. Ini yang hadir bukan hanya orang Kanigoro saja. Dari berbagai arah kita hadir di sini dalam rangka mencintai baginda Rasul, berselawat kepada baginda Rasul. Maka ini adalah all men in all profession in one commitment. Apa artinya? Huleta oning. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang, mencintai satu sama lain. Jikalau teman kita ada kesusahan, ayo kita bantu menurut kemampuan kita. Jikalau teman kita ada kesusahan, ayo kita perhatikan menurut kemampuan kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Kalau kebaikan-kebaikan, Masya Allah, malam ini yang menyiapkan sound system, malam ini yang menyiapkan panggung, malam ini yang menyiapkan tiker, malam ini yang menyiapkan nasi, malam ini yang menyiapkan sate, malam ini yang menyiapkan sahur, deki edeer bareng sama habaib, insya Allah itu semua merupakan rangkaian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa idza tasabat ummati sakotot min ainillah. Apabila umatku sudah centang perenang, kedua-duanya tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala.
Hilafiyah Bapak Ibu sekalian, buang jauh-jauh perbedaan yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Buang jauh-jauh. Yang biasa senang tahlil kita hormati, yang gak biasa senang gak tahlil juga kita hormati. Yang biasa senang solawat kita hormati, yang gak biasa senang solawat yuk kita hormati juga. Yang biasa sholat berjemaah ayo kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian. Jangan musolanya sudah bagus, masjidnya sudah bagus, Masya Allah. Yang azan itu, yang imam itu, yang qomat itu, yang doa itu, Masya Allah, kebangetan. Ya, yang azan Haji Muhammad, yang pujian Haji Muhammad, yang qomat Haji Muhammad, yang jadi imam Haji Muhammad, yang amin Haji Muhammad. Pahalanya Haji Muhammad semua Bapak Ibu sekalian. Diramaikan masjid kita ini, Masya Allah. Musola kita diramaikan. Musola adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Adanya majelis taklim, adanya masjid, adanya musola, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan kepada penduduk yang ada pada waktu itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang, mencintai satu sama lain, menyayangi satu sama lain. Jangan gara-gara hal yang sedikit, jangan gara-gara yang sepele tidak terjadi tegur sapa. Ingat, tidak terjadi tegur sapa Bapak Ibu sekalian. Panjenengan atau karbi tetangga teluareh saos kak dinto haramaki masuk swarga. Makanya panjenengan tak usah akar tokaran. Ustadz dengan yang lain tidak usah silih berganti, tidak usah selek Bapak Ibu sekalian. Ada tugasnya masing-masing. MC ada tugasnya, Qiraah ada tugasnya, tahlil ada tugasnya, Yasin ada tugasnya, doa ada tugasnya, ceramah ada tugasnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini bisa bersinergi dengan baik, membentuk sebuah kekuatan raksasa, mewujudkan pilar kekuasaan bangsa dan negara, insya Allah Allah berikan keberkahan dari langit. Amin. Nih pesan saya nih, sebentar lagi akan diadakan pilpres. Saya orang pemerintah, saya harus netral. Saya orang Kementerian Hukum dan HAM, tidak boleh berpihak kepada siapapun. Cuman saya berharap yang menjadi presiden adalah orang yang baik, orang yang jujur, biar gaji gua naik. Ngerti Ibu? Kalau punya presidennya jujur, kalau punya presidennya cinta kepada umatnya, insya Allah pengangguran tidak ada. Semuanya bekerja dan bekerja, bangsa kita menuju bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Silakan Bapak Ibu sekalian coblos yang Bapak Ibu senang. Kalau saya insya Allah nyoblos yang ada di rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang, mencintai satu sama lain. Saya dibesarkan di tempat ini, dilahirkan di tempat ini. Dari zaman lamba yang namanya memperingati kematian, dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai malam ketujuh, berjumpa lagi 40 harinya, berjumpa lagi 100 harinya, berjumpa lagi 1000 harinya. Ini adat budaya yang sangat baik di dalam rangka mendoakan kepada orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu saya tinggal di komplek ini, yang namanya sholat tarawih adalah 23 rakaat, jarang yang 8 rakaat. Tapi bagaimana Pak Ustadz, kalau ada yang 8 rakaat bagus, bagaimana yang 23 rakaat, bagaimana Pak Ustadz? Bagus. Yang gak bagus adalah orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Sepakat? Sepakat Ibu? Oleh karenanya ayo jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Ini bangsa Indonesia sedang berada pada posisi menentukan siapa presidennya. Doakan saya Bapak Ibu sekalian, pengabdian saya di Kementerian Hukum dan HAM masih membutuhkan 10 tahun lagi. Siapa tahu nanti saya bisa menjadi menteri. Amin. Kalau saya bisa menjadi menteri, insya Allah Bapak Haji Bukhari akan kami angkat sebagai menteri peranan wanita. Mana orangnya?
Nah ini yang ngundang saya nih, ini harus bertanggung jawab. Ya. Tapi saya komitmen Bapak Ibu sekalian, kalau ibu ingin ngundang saya, paskan saya di rumah, biar ibu gak usah ngeluarin duit. Ya, paskan saya di rumah Bapak Ibu sekalian, gak usah waktu saya di Jakarta di bel, jangan. Kalau saya di Jakarta ibu ngundang saya, siapin tiket pesawat bolak-balik. Tapi kalau di rumah tenang saja, yang penting selesai ini gua dikasih makan. Kalau gua gak dikasih makan, besok ngundang lagi gua gak datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ruhama ubainahum, saling kasih sayang, mencintai satu sama lain, menyayangi satu sama lain. Ciptakan bangsa Indonesia ini persatuan dan kesatuan, jaga kekompakan, jaga persamaan, jaga kemaslahatan di antara kita. Kalaupun nanti akan terjadi perbedaan pilihan, anggap itu sebagai pesta demokrasi yang membuat kita leluasa, membuat kita dewasa untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang akan bersama baginda Rasul adalah taragum ruka'an sujada. Orang-orang itu melaksanakan ibadah sholat. Ingat Bapak Ibu sekalian, nih ibadah sholat ini Bapak Ibu sekalian, ibadah yang sangat istimewa Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, cukup Allah turunkan ayatnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah haji, cukup Allah turunkan ayatnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah zakat, cukup Allah turunkan ayatnya. Akan tetapi pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya ayatnya yang turun, tapi hambanya baginda Rasul dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak mungkin ini kami bahas biar Bapak Ibu penasaran, ngundang saya lagi. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasul sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjemput SK perintah sholat. Baginda Rasul sampai di hadapan Allah, Allah tancapkan, baginda Rasul tancapkan di hadapan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Kadin tu tahiyat. Baginda Rasul tancapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Diamkah Allah di sana? Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang seakan-akan baginda Rasul datang di dalam rangka menjemput SK perintah sholat, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menancapkan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jawab pujian itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baginda Rasul tidak berhenti di sana, baginda Rasul sanjung nama Allah, Allah sanjung baginda Rasul, dan baginda Rasul ingat kepada kita, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Rab, kalau engkau memberikan sanjungan kepada kami, jangan lupa orang-orang yang soleh malam ini yang hadir di dalam rangka mengikuti majelis taklim, pembacaan sholawat, majelis taklim Sulamul Ulum. Berikan perhatian kepada mereka, orang-orang yang ruku dan sujud, orang-orang yang menghamparkan sejadah, menggapai rahmat-Mu ya Rab. Berikan atensi kepada mereka. Hakikatnya kita didoakan oleh baginda Rasul saat baginda Rasul dipanggil oleh Allah menghadap dalam rangka mendapatkan SK perintah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Selesaikah di sana Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tak langkung, bukan hanya sampai di sana. Malaikat Jibril ikut andil. Apa kata malaikat Jibril? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah intan yang paling mahal, inilah mutiara yang paling berharga, yang kelak satu saat kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tarahum ruk'an sujada, orang yang akan bersama dengan baginda Rasul adalah orang yang ruku dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, man hafadhu ala sholati akramallahu bi khamsi khisalin, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus 5 perkara. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Apa kemuliaan yang pertama? Yarfa'u anhu dhiqal aisy, Allah akan memberikan solusi jalan keluarnya setiap persoalan yang kita hadapi. Hidup adalah persoalan, yang kaya punya persoalan, yang miskin punya persoalan, pejabat punya persoalan, rakyat punya persoalan, kita punya persoalan. Apalagi belakangan ini Masya Allah sudah berbulan-bulan tak langkong sobung ojen. Malam abdina tedung, Masya Allah saking panas Bapak Ibu sekalian, sampai tedung eteras Bapak Ibu sekalian. Karena panasnya, ini apa yang terjadi ya Rob? Sudah sekian bulan panas ya Rob, sudah sekian bulan begitu tajam dahsyat matahari ya Rob. Ini adalah merupakan dinamika yang diatur oleh Allah menguji hambanya sejauh mana hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada mereka. Yarfa'u anhu dhiqal aisy, Allah akan memberikan solusi jalan keluarnya setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karenanya jangan lupa panjenengan ayo jaga sholat yuk berjemaah di musola kita. Masya Allah, musola dibangun dengan biaya yang cukup mahal, masjid dibangun dengan biaya yang cukup mahal, majelis taklim dibangun dengan biaya yang cukup mahal. Toreh jaga sholat 5 waktunya Bapak Ibu sekalian. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya, Allah memberikan bonus diangkatnya persoalan yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua, orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, Allah berikan bonus. Wa adabal qabri, orang itu akan diselamatkan oleh Allah daripada siksa kubur. Ingat ibu, kubur adalah merupakan perjalanan pasti. Siapapun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami di dalam perjalanan kemarin di dalam kereta mendapatkan kabar orang tua kami Bapak Abdul Rahim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sebulan yang lalu beliau masih bercakap-cakap dengan saya. Sebulan yang lalu beliau masih ngebel saya, nanya bagaimana keadaannya Cong, Jakarta katina pekabrele. Alhamdulillah saya Pak. Hari ini Allah Subhanahu wa taala panggil beliau, dan tadi kita mendoakan beliau malam yang keempat. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang datang di dalam rangka mendoakan orang yang sudah kembali kepada Allah, paling tidak ada 2 tujuan Bapak Ibu sekalian. Panjenengan mun datang di dalam rangka tahlilan, di dalam rangka yasinan orang yang seseta, paling tidak ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah tafsiratal lil amwat, ingin membahagiakan orang yang sudah kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Membacakan doa, membaca tahlil, membaca yasin, bersedekah atas nama almarhum, menyambung silaturahim atas nama almarhum. Menabireng sepon sampian daripada umur, lambe seneng silaturahim, hidupkan silaturahim. Menabireng sepona lambe seda daripada umur, senang bersedekah, hidupkan sedekah Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tua kita dulu senang mengaji, hidupkan pengajian itu Bapak Ibu sekalian. Itu bagian daripada ketaatan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Kalaupun orang tuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tujuan kita hadir di dalam rangka mendoakan orang yang meninggal adalah tadhkiratan lil ahya, ingin memberikan peringatan kepada yang masih hidup. Masya Allah, kematian adalah merupakan peringatan. Kafabil mauti wa'idah, mengambil pembelajaran dari sebuah kematian akan meningkatkan referensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita memandikan jenazah,
satu saat kita akan dimandikan. Kalau hari ini kita membungkus jenazah, satu saat kita akan dibungkusnya. Kalau hari ini kita menyolatkan jenazah, satu saat kita akan disolatkannya. Dan kalau hari ini kita mengubur jenazah, satu saat kita akan dikuburnya. Al-mautu babun fakulun nasi dakhilu. Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarganya yang masih hidup mendoakan kepada almarhum dan almarhumah, ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa adabal qabri, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang yang mampu menjaga salat 5 waktunya. Orang itu akan diselamatkan oleh Allah daripada siksa kubur. Ingat Bapak Ibu sekalian, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan saya tolong diingat nih, anak-anak muda yang punya HP, ingat pesan saya. Apa pesannya Pak Ustadz? Ketik reservasi dosa, kirim ke kuburan. Ya, ketik reservasi dosa, kirim ke kuburan. Semakin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan jauh untuk kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo hidupkan kegiatan sholat berjemaah di masjid kita. Hidupkan sholat berjemaah di musola kita. Karena kalau ada satu kampung itu diadakan sholat berjemaah, diadakan tahlilan, diadakan yasinan, diadakan zikiran, diadakan sholawatan, diadakan istighosahan, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kampung itu dan Allah berikan keberkahan kampung itu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adabal qabri, orang itu akan diselamatkan oleh Allah daripada siksa kubur. Itulah orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya. Lalu yang kedua, bonus yang ketiga, Allah janjikan kepada orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, wa ya'tiyahu kitabahu biyamini, orang itu akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ku laku edbakto hari kiamat menusaka dinto kumpulaki sareng Gusti Allah. Ya, berkumpul di tempat yang gersang dan tandus, matahari cuman sejengkal. Bapak Ibu sekalian, ada iup-iupan pada waktu itu. Yang mendapatkan iup-iupan hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepak kadisoh Allah Subhanahu wa taala adabu kepada umatnya, kepada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dikumpulkan di tempat yang gersang dan tandus dan mendapatkan catatan amalnya. Jikalau ia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka orang itu beruntung. Tapi jikalau ia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka orang itu sesungguhnya berada pada posisi kecelakaan. Oleh karenanya, ayo jaga sholat 5 waktunya. Sebab orang yang gemar menjaga sholat 5 waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan catatan amal kita dengan tangan kanannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Torea bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ngereng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ngereng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, bonus yang keempat yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya adalah wa yamurru ala siratikal barak. Orang itu akan berjalan di antara dua tepian neraka jahanam seperti kilat menyambar, tahu-tahu sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibuku sayang, di dalam neraka jahanam itu ada ular yang namanya as-suja. Dari kepala sampai ke buntutnya, dari kepala sampai ke ekornya, itu kalau perjalanan waktu bisa ditempuh 1000 tahun Bapak Ibu sekalian. Begitu besarnya leher ular yang ada di dalam neraka jahanam itu Bapak Ibu sekalian. Andaikan mengunyah kita, maka rasa sakitnya tidak akan halang 1000 tahun. Rasa sakitnya tidak akan hilang selama 1000 tahun. Hanyalah orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita bersama daripada gigitan ular yang sangat berbisa itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Infokus raksasa yang akan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah Infokus yang dimiliki oleh Allah, yaitu yang dimiliki malaikat Atib dan Raqib. Di sana tidak ada sekecil pun kedustaan, di sana tidak ada sekecil pun kebohongan. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita akan diperlihatkan oleh Allah. Sekecil apapun pahala kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu menjaga salat 5 waktunya. Orang itu berjalan di antara tepian neraka jahanam seperti kilat yang menyambar, tahu-tahu sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima, bonus yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mampu menjaga salat 5 waktunya adalah yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah
tanpa melalui hitungan, tanpa melalui hisapan. Oleh karenanya ibuku sayang, bapakku tercinta, tretan kulit sedaja sebagai YP kanto malam hadir, tore sedaja memakmurkan musola, tore sedaja memakmurkan masjid, tore sedaja memakmurkan majelis taklim. Dengan demikian insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tarikus sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksa kepada mereka. Siksaan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya. Idza tarakat sholatan subginada munadim minas sama'i ya ghadir. Apabila ada seorang hamba meninggalkan sholat subuh, maka ada panggilan dari atas langit. Wahai orang yang ingkar janji, orang yang ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, panjenengan panggil hayya 'alas shalah, panjenengan panggil as-shalatu khairum minan naum. Tapi apa yang terjadi? Sapong etaje sareng panjenengan lon kelonan lake bini etrosaki. Menabi panjenengan sampai ninggalin sholat subuh kelaban disengaja. Allah Subhanahu wa ta'ala manggil, wahai hambaku yang ingkar janji, wahai hambaku yang mendustai, wahai hambaku yang munafik, wahai hambaku yang dusta dan melakukan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa idza taraka salatad dzuri nada munadim minas sama'i ya khasir. Apabila ada seorang hamba meninggalkan salat zuhur, maka ada panggilan dari atas langit, wahai orang yang rugi, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Oleh karenanya jaga salat zuhurnya. Hidup adalah perdagangan, hidup adalah perniagaan. Ibadah-ibadah kita adalah merupakan perniagaan. Ibadah-ibadah kita adalah merupakan perniagaan yang pada endingnya akan kita tebus dengan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah seseorang Bapak Ibu sekalian jikalau kita konsekuen melaksanakan sholat 5 waktunya, menjaga sholat duhurnya, menjaga sholat subuhnya, maka orang itu oleh Allah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jikalau kita meninggalkan sholat duhur, maka ada panggilan dari atas langit, wahai orang yang rugi. Wa idza taraka sholatal asri nada munadim minas sama'i ya fajir. Apabila ada seorang hamba meninggalkan sholat asar, maka ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada panggilan dari atas langit, wahai orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan, yang tidak melakukan sholat asar, dipanggil oleh Allah dari atas langit, orang itu melakukan kesalahan. Wa idza taraka sholatal maghribi nada munadim minas sama'i ya kafir. Apabila ada seorang hamba meninggalkan sholat maghrib, maka ada panggilan dari atas langit, wahai orang yang kafir, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza taraka sholatal isya'i nada munadim minas sama ya man laisa laka rabbun fatlub rabbang siwa'i. Apabila ada seorang hamba meninggalkan sholat isya, maka ada panggilan dari atas langit, wahai orang yang gak punya Tuhan, silakan keluar dari kolong bumi, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibuku sayang, menabi panjenengan iusir sareng reng lake, panjenengan resah dan gelisah. Bapak menabi panjenengan tidak mendapatkan perhatian dari bini, bapak resah dan gelisah. Keresahan dan kegelisahan itu hanya berada di alam dunia. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah gak senang kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngusir kepada kita, maka itu sesungguhnya kemalangan yang sangat malang, mungkin akan lebih malang ketimbang kota Malang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam laika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ngereng
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل غصنك ما رأينا كنت يا وجه سرور يا نبي سلام alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun tabadarun, anta nurum fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamba kampung Kak Dinto menabilas tari solat apujian. Napa maknana Ustad? Biar yang mas wudhu di belakang kedengeran. Itu musolanya Bapak Haji Abdul Hamid, Allah yarham. Beliau orang tua kami sudah kembali kepada Allah. Lagi pujian. Dulu juga di musola kita Bapak Haji Matahir selesai solat pujian menunggu orang yang sedang wudhu. Orang tua kita di komplek ini sudah banyak yang meninggal Bapak Ibu sekalian. Orang tua kami terdayun daripada umur. Masya Allah. Kak Ripin apa Kak Sarpin Kadisa. Masya Allah. Banyak orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah. Mangken selanjang umur Kak Dinto tinggal Bapak Temiri. Ki. Bada pagi. Temiri ki hidup ki. Alhamdulillah muka-muka barokah umurnya amin. Menabi selain daripada umur sedaja Masya Allah ya. Cagar-cagar pagar-pagar bumi sudah banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian tidak usah resah dan gelisah. Tampilnya solawat Sulamul Ulum, majelis taklim Sulamul Ulum, ini ada merupakan cakar budaya yang akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah, yang akan mencintai kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengundang kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pujian tentatif terserah apa yang bisa. Terkadang pujiannya sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab
Nabi mangkod wahada eman tenan uang suki ora sembayang eman tenan uang suki ora sembayang Nabi Sulaiman suki iku ya sembayang Nabi Sulaiman suki iku ya sembayang langker daja apujian astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal ghantaya langker temur apujian ya pujinanna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa itu kita lakukan Bapak Ibu sekalian supaya tretan sawudu tidak terburu-buru musallana tepak pujian sebentar lagi imamnya akan datang begitu qomat barulah Bapak Ibu sekalian musalla kita terisi masjid kita terisi melaksanakan sholat berjemaah Kak Dinto Beb Abdina dilahirkan di tempat ini Beb mohon barokah mohon doanya banyak kanca kula di belakang ini Masya Allah bada Ustadz Selamat hadir Ustadz Selamat Alhamdulillah kamu orangnya yang hadir malam ini yang saya panggil dapat bonus 100.000 dari saya. Tapi yang saya panggil gak ada, gak bakalan bonus dari saya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Budi kainto banyak kan cukula, Masya Allah. Bada Kak Ruji, Masya Allah. Bada Dul gepara betul Dul tepak karisa. Masya Allah. Bada kan cukula banyak kan nih Masya Allah. Abdin lahir di tempat ini Beb. Mohon barokah, mohon doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin. Hadirin para undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, yang pertama dzikrul anbiya'i ibadatun, mengingat perjalanan orang yang soleh, mengingat para nabi itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa dzikrus solihina kafaratu, mengingat perjalanan orang yang soleh menjadi penghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebelum kita membaca selawat hadarat Al-Fatihah kita dikhususkan kepada Kanjeng Nabi, dikhususkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dikhususkan kepada para wali-waliullah, dikhususkan kepada ulama-ulama Allah, dikhususkan kepada kiai-kiai Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan kepada ustadz dan ustazah, dikhususkan kepada summa ila ruhi ahlil kubur. Ini semua akan mendapatkan keberkahan Bapak Ibu sekalian. Ini semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada orang yang soleh, senang silaturahim ke Sunan Gunung Jati, senang silaturahim ke Sunan Ampel, senang silaturahim ke Sunan Gunung Jati, senang silaturahim ke Banten di dalam rangka menumbuh kembangkan cinta kita kepada orang-orang yang soleh yang berjuang terhadap bangsa dan negara ini, maka itu akan menjadi kafaratu, penghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan saya buat adik-adikku sekalian, jikalau Anda tidak mampu melaksanakan silaturahim ke Wali Songo, cukup hormat kepada kedua orang tuanya. Sebab kedua orang tuanya adalah merupakan keramat di dalam kehidupan kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Keriduan Allah bergantung atas dasar keriduan kedua orang tua kita. Kemurkaan Allah juga bergantung atas dasar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bergantung atas kemurkaan orang tua kita. Oleh karenanya sayangi orang tua kita, cintai orang tua kita. Bang Haji Roma Irama pernah melantungkan sebuah album. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Ini memang demen yang namanya lagu dangdut Pak ya.
Bapak Ibu senang lagu dangdut? Ibu senang lagu dangdut? Bapak senang lagu dangdut? Insya Allah di undangan yang akan datang akan kami persembahkan lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu qasidah. Oke? Ngundang lagi Bapak Ibu sekalian biar gua balik lagi ke sini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, ibuku sayang, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul memberikan ultimatum kepada kita, dzikrul anbiya ibadatun, mengingat perjalanan para nabi menjadi ibadah, mengingat orang yang soleh menjadi penghapus dosa. Lalu yang ketiga, wa dzikrul mauti shadaqatun, mengingat perjalanan mati akan menjadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil adanya tahlilan, inilah dalil adanya malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Inilah dalil adanya haul, ininya dalil adanya 40 harinya. Ini adalah merupakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu berjalan begitu cepat. Hari ini waktunya adalah jam setengah 12. Sebentar lagi memasuki jam 12. Saya lihat Bapak Ibu sekalian sudah capek adanya. Pesan saya, kalau satu saat ngundang saya lagi, paling tidak tampil jam 9, turun jam 12, 3 jam gua ceramah, insya Allah siap. Tapi kalau malam ini diteruskan sampai subuh, silakan ibu teruskan, gua pulang duluan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibu adalah orang tua saya, bapak adalah orang tua saya, doakan saya. Insya Allah besok sore 3:30 kami berangkat ke Jakarta dalam rangka melaksanakan kerja di Jakarta sebagai abdi negara di Kementerian Hukum dan HAM. Nyampe Jakarta Kamis, nyampe Jakarta Jumat pagi. Insya Allah Jumatnya sudah ada agenda untuk melaksanakan khutbah Jumat. Malamnya sudah agenda peringatan Maulid. Sabtu Minggu full. Insya Allah akan senantiasa kita laksanakan dengan baik. Oleh karenanya Bapak Ibu adalah orang tua saya, doakan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita bersama. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat dakwah saya, lihat di YouTube, ketik Kiai Haji Muhammad Wahidi SHMH, insya Allah ada saya di YouTube itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau masih penasaran, besok pagi lihat di Trans TV, besok pagi lihat di Indosiar, insya Allah saya tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.